Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam integritas. Perkenalkan, saya Meta Rajendra Dewi dari PT IPC Terminal Peti Kemas, merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, selaku asesi program sertifikasi ahli pembangun integritas yang diselenggarakan oleh BNSP, khususnya untuk strategi rencana mitigasi Indonesia bebas korupsi tahun 2045. Bapak Ibu sekalian, korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan kerugian. Sebagian besar permasalahan korupsi di Indonesia disebabkan karena faktor kultural, ekonomi, dan politik. Faktor sejarah yang ditunjukkan dengan adanya watak feodalisme bangsa Indonesia menjadi faktor utama penyebab korupsi di Indonesia. Faktor-faktor lain seperti faktor kebudayaan yang merupakan implikasi negatif sistem feodalisme, faktor ekonomi yang ditunjukkan dengan rendahnya kesejahteraan di Indonesia, faktor struktur pemerintah yang masih sentralistik, dan faktor politik yang kotor oleh karena kepentingan dana bagi partai-partai yang ingin memenangkan pemilu menjadi penyebab kian maraknya korupsi di Indonesia. Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan tersebut, cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik. Misalnya, melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Secara material, terjadi kerugian pada keuangan negara. Dan sedangkan secara imaterial terjadi kerugian pada moralitas dan mental bangsa Indonesia, yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi. Tentu, bebas korupsi adalah harapan kita bersama. Indonesia maju, Indonesia bebas korupsi, investor yakin dan percaya dalam penanaman modal di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas korupsi tahun 2045, tentu perlu langkah-langkah mitigasi atau penanganan risiko, baik untuk mengurangi dampak, kemungkinan, atau kedua-duanya. Antara lain beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwa kemungkinan tindak korupsi berawal dari dini, dari kelompok yang lebih kecil yang dinamakan keluarga. Jadi bagaimana di dalam keluarga, kelompok kecil tersebut dilakukan edukasi anti korupsi, ditanamkan lebih awal, ditanamkan sejak dini. Belajar dari hal kecil. Sebagai contoh, anak-anak yang sekarang belajar menggunakan daring, diberikan edukasi bahwa mereka tidak boleh korupsi waktu. Misal pada saat pelajaran, mereka tidak nonton YouTube, ya, mereka tidak mengambil barang yang bukan punyanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Melalui pendidikan, seringkali muncul harapan-harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter, maka tujuan dilaksanakan pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran berperilaku anti koruptif. Oleh sebab itu, dalam pendidikan anti koruptif, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Sehingga perlu adanya kebijakan pencegahan anti korupsi dengan mengembangkan pendidikan anti koruptif sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian, kesadaran generasi muda tentang peranannya sebagai agent of change dalam penjagaan korupsi. Penting sekali generasi muda saat ini. Generasi muda itu merupakan lapisan terbawah dari masyarakat yang umumnya dari anak-anak, remaja, dan pemuda 0-30 tahun. Generasi muda ini memiliki arti yang sangat amat penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung satu bangsa yang bahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik. Gerakan pemuda di zaman sejarah
juga menunjukkan ke dalam arah perubahan. Kita ingat waktu itu ada Sumpah Pemuda yang membawa Indonesia ke dalam perubahan. Salah satu fungsi bahwa pemuda merupakan change agent, terutama dalam korupsi. Jadi bagaimana mengedukasi generasi muda merupakan salah satu mitigasi dalam pencegahan koruptif. Selanjutnya, pencegahan korupsi dilakukan dengan penertiban administrasi negara, di mana dalam sistem administrasi negara setiap orang, bukan hanya pejabat, dapat diidentifikasi pekerjaannya apa, pekerjaan tambahannya apa, gajinya berapa, gaji tambahannya berapa, sehingga jika terdapat nominal dengan beberapa persen toleransi di atasnya, perlu menempuh prosedur dalam hal transfer uang dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari tindak pencucian uang atau money laundering. Hal ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Namun jika pemerintah memiliki komitmen, memiliki konsistensi, dan berjuang bersama-sama dengan dukungan rakyat, Indonesia pasti bisa. Mari kita bersama-sama berjuang, bertindak secara nyata, mendukung terciptanya Indonesia bebas korupsi 2045. Indonesia bisa. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.